Halo guys, welcome to podcast cerita horor. Sebelum kita ke cerita, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan cerita kali ini masih diambil dari Instagram @cerita_horor_jogja, sebuah thread dari Twitter @riannurfajri yang judulnya Rumah Peninggalan Belanda. Di tahun 2009 lalu, seorang teman yang bernama Mas Hanung mencari rumah di sekitaran Jogja dengan istrinya yang bernama Mbak Yuna. Setiap brosur mereka lihat, tapi sang istri selalu berasa tidak sreg untuk melihatnya. Sebenarnya sebelum berencana pindah ke Jogja, mereka sudah punya rumah di Bandung. Tetapi Mbak Yuna selalu mempunyai impian untuk tinggal di Jogja karena jatuh cinta dengan suasana Jogja. Hampir setengah tahun Mas Hanung mencari rumah yang cocok dengan kemauan istrinya. Hingga akhirnya, pada suatu ketika teman satu bisnis Mas Hanung bertanya, "Nu, dengar-dengar kamu lagi cari rumah?" Hanung pun menjawab, "Iya nih, tapi belum ketemu yang cocok sama kemauan istri. Jadi ada temen aku nawarin rumah Nung, tapi aku gak suka modelnya. Terus aku coba tawarin ke kamu. Kamu mau?" Mas Hanung bertanya penasaran, "Kenapa emang modelnya?" "Ya, kayak rumah jadul gitulah, bekas orang Belanda dulu." Tanpa pikir panjang, Mas Hanung minta foto rumah tersebut. Setelah dikirim foto dan dilihat dari model rumahnya, memang seperti jadul dengan desain arsitek Belanda yang kental. Sesampainya di rumah, Mas Hanung pun langsung menunjukkan foto rumah itu ke istrinya. Dan entah kenapa, Mbak Yuna langsung mengiyakan. Mas Hanung tentunya tidak mau mengambil rumah itu begitu saja. Dia ingin memastikan dulu kelengkapan surat-surat rumah dan lokasinya. Setelah Mbak Yuna setuju, Mas Hanung pun langsung meminta alamat lengkap rumah itu kepada temannya. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju rumah dengan penerbangan paling awal. Sesampainya di sana, Mas Hanung menelpon temannya yang sudah siap buat antar mereka ke lokasi rumah itu. Sepanjang perjalanan, Mas Hanung selalu bertanya ke Mbak Yuna, apakah sudah yakin dengan keputusannya mau tinggal di rumah bekas itu. Dan jawabannya pun selalu sama, "Iya Mas, aku yakin." Karena baru pertama kali berkunjung ke sana, beberapa kali mereka pun nyasar dan bertanya ke warga sekitar. Hingga akhirnya ketemulah lokasi rumah itu. Dan ternyata besar sekali ukuran dari rumah itu. Halamannya luas dan ada 2 pohon yang sejajar persis di tengah halaman tersebut. Dan Mbak Yuna makin berkeinginan untuk tinggal di situ. Mas Hanung dan Mbak Yuna turun dari mobil. Ternyata sang pemilik rumah itu sudah nunggu di teras rumah. "Assalamualaikum," ucap Mas Hanung. "Waalaikumsalam," balas laki-laki berperawakan cukup berumur, mungkin sudah sekitar 60 hingga 70 tahunan. "Dek Hanung ya?" "Iya Mbah, aku yang kemarin telepon Mbah mau lihat rumah ini." Mari saya antar keliling lihat rumahnya." Mas Hanung pun melihat kondisi rumah ini gak terlalu rusak.
bisa dibilang terawat. Tapi memang ada beberapa bagian yang harus diperbaiki. Tentunya bukan masalah serius. Ruangan di dalamnya luas, ada 4 kamar dan 2 kamar mandi, 1 ruang makan, ruang TV, dan 1 gudang. Tapi disinilah ada sedikit keanehan yang terjadi. Saat mereka melihat gudang tersebut, entah kenapa tiba-tiba anak Mas Hanung dan Mbak Yona langsung menangis. Seperti dia melihat sesuatu yang menyeramkan. Mbak Yona langsung membawa anaknya ke teras depan. Saat ini mereka belum ada pikiran apapun. Mas Hanung langsung menyusul Mbak Yona ke depan. Kenapa? Kok nangis? Gak tahu aku juga, tiba-tiba Dedek nangis. Mungkin lapar atau capek ya, Ya udah, kamu sama si Dede tunggu di mobil aja ya. Ini udah yakin kan kamu pilih rumah ini? Iya, balas Mbak Yona mantap. Mas Hanung kembali ke dalam, bertanya apakah surat-surat rumahnya lengkap dan resmi. Dan memang jodoh untuk istrinya, ternyata semua sudah lengkap. Setelah itu pun dilakukan nego harga yang cukup alot karena sang pemilik rumah meminta harga yang lumayan tinggi. Hampir setengah jam proses nego tersebut. Singkat cerita, sebulan setelah itu, pindahlah mereka ke rumah tersebut. Sebelum pindah, rumah itu direnovasi dahulu, karena Mbak Yona mau cat rumah tersebut dirubah supaya kelihatan baru dan bagus. Perbaikan juga dilakukan di beberapa bagian yang rusak. Hari pertama, tidak ada kejadian aneh. Semuanya seperti biasa saja. Anak Mas Hanung dan Mbak Yona terlihat senang dengan kamar barunya. Mbak Yona pun juga terlihat senang. Tapi ada hal yang mengganjal menurut Mas Hanung. Ada ubin yang retak, padahal kemarin sudah direnovasi total. Ubin terletak di kamar mandi, tepatnya di pojok dekat shower. Mas Hanung langsung nelpon tukang yang kemarin merenovasi rumahnya. Mas, kemarin kamar mandinya direnovasi juga nggak? Iya pak, kan bapak minta renovasi total, jawab sang tukang. Ubinnya diganti nggak? Iya pak, jawabnya lagi. Tapi kok ini ada yang retak ubinnya pak? Tanya Mas Hanung. Yang bener pak. Sebelum bapak datang, sudah saya cek semua kok. Gak ada yang terlewat, bela sang tukang. Ya sudah, besok ganti ubin saja yang retak ini ya pak, ujar Mas Hanung. Tentunya Mas Hanung cuma bisa denyut dahi. Kalau memang sudah diganti, kenapa bisa rusak secepat itu? Mas Hanung penasaran. Dia tanya Mbak Yona apa dia tahu penyebab ubin itu rusak. Kamu tahu nggak ubin kamar mandi kenapa retak? Oh iya, justru aku mau nanya ke kamu masalah itu, tapi lupa, bela Mbak Yona. Berarti kamu juga nggak tahu kenapa ubinnya begitu. Mbak Yona pun ternyata tidak tahu, dan nggak mungkin ubin retak tanpa sebab. Masalahnya adalah ubin yang retak itu hanya satu, seperti habis ada benda keras yang jatuh di ubin itu sehingga menjadi retak. Hari ke-20.
Ini adalah awal mula munculnya keanehan di rumah ini. Dimulai dari hawa yang panas dan pengap di dalam rumah. Sampai akhirnya Mas Hanung berinisiatif memasang AC di ruang TV. Tapi masalah tidak selesai, dan hawa panas itu masih terasa. Lebih anehnya lagi, hanya di ruang tertentu saja hawa panas itu terasa. Seperti di ruang TV, dapur, dan kamar mandi dekat kamar Mas Hanung. Mas Hanung berpikir mungkin cuman perasaannya aja ngerasa hawa panas itu. Hingga akhirnya Mbak Yona ngomong ke dia, "Ah, ini aku doang yang ngerasa atau kamu juga?" "Ngerasa apa?" "Panas gerah." "Oh, gak apa-apa, perasaan kamu aja itu." Hari ke-24. Hawa panas itu hilang. Entah apa penyebabnya. Mas Hanung juga gak tahu sampai sekarang. Tetapi selanjutnya, kejadiannya lebih seram. Hari ke-40. Jam 11:30 malam. Mas Hanung baru sampai di rumah setelah meeting dengan kliennya di luar. Dia lihat Mbak Yona sudah tidur dengan si Dede. Dia menuju dapur karena haus. Saat buka pintu kulkas, terdengar bunyi sesuatu yang bergeser. Gelas yang ada di atas meja yang terbuat dari marmer ternyata bergeser. Mas Hanung langsung menoleh ke arah gelas itu, di mana ada gelas kaca bening dan masih ada sisa air di dalamnya. Mas Hanung melihat air di dalamnya masih bergoyang. Mas Hanung ini tipe orang yang gak percaya dengan hal-hal mistis. Dia pun cuek setelah mendengar dan melihat gelas itu bergeser. Setelah minum, dia ke ruang tengah. Belum keluar dari dapur, gelas itu bergeser lagi dan Mas Hanung berhenti sejenak. Posisi meja makan itu di belakang Mas Hanung. Dan sementara hening serta cuma terdengar suara binatang malam. Hingga tiba-tiba sret. Oke, kita lanjut di part 2 ya.